Selanjutnya kita akan ikuti bersama ibadah pelepasan yang akan dipimpin oleh hamba Tuhan Ibu Pendeta Abigail Laritmas. Kepada Ibu Pendeta dan rekan-rekan yang bertugas, waktu dan kesempatan kami berikan. Bapak Ibu sidang duka yang diberkati Tuhan, dimohon berdiri untuk kita akan ada dalam ibadah pemakaman Bapak almarhum Jeffrey Dirman Benyamin. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku, baik di bumi baik di sorga. Siapa bandingmu, Yesus Tuhan? Dengar doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Sidang pergabungan yang dimuliakan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menghadap Tuhan. Asal dan sumber hidup kita hanyalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih setianya tidak akan pernah berakhir, baginya lah kemuliaan dan kuasa yang kekal. Amin. Nyanyian Kidung Jemaat nomor 453 bait pertama, Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati, baik kita yang lemah, tiada boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Sidang duka dipersilakan duduk kembali. Suara Tuhan sumber kekuatan. Suara Tuhan meneduhkan hati di tengah gejolak penderitaan. Tetapi juga suara Tuhan memberikan penghiburan. Oleh karena di tengah duka cita kehilangan almarhum ayahanda opa tercinta Jeffrey Darwin Benyamin menunggu saat ini, kita akan mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Nya. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber penghiburan dan kekuatan, kami hendak mendengarkan suara-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Tolong kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu menghibur dan menguatkan kami. Amin. Sidang duka yang diberkati Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari kitab kudus Perjanjian Baru, Yohanes pasal 14 ayat yang pertama dan berakhir pada ayat yang ketiga. Yohanes pasal 14 ayat yang pertama dan berakhir pada ayat yang ketiga dengan judul perikop Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku,
supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Meskipun di tengah duka cita dan ratap tangis, selalu ada damai sejahtera Allah. Shalom. Keluarga yang berduka, anak-anak tercinta, cucu-cucu terkasih, dan mama tercinta, Mama Au. Bahkan kita semua sebagai pegabung yang berbelasungkawa dalam derita beban duka yang ditanggung oleh keluarga. Bapak Ibu yang diberkati, setiap orang tua yang merantau, yang dalam mapan hidupnya, kerinduan setiap orang tua membangun rumah adalah menjadikan rumah itu sebagai tempat yang paling nyaman dan aman bagi anak-anak mereka. Kerinduan setiap orang tua membangun rumah adalah menjadikan rumah itu sebagai rumah tempat yang penuh cinta bagi anak-anak mereka. Meskipun rumah itu tidak megah, tidak mewah, hanya dari gaba-gaba, hanya dari atap daun pinang, tetapi mereka berusaha dan berupaya menjadikan rumah itu seperti rumah yang paling mewah untuk anak-anak mereka berteduh. Dan ketika mereka membangun rumah itu, mereka sudah pisahkan. Ketika anak mereka dua, berarti kamar ini menjadi kamar anak yang tertua, kamar ini menjadi kamar anak yang kedua. Semua punya kamar, semua punya tempat yang disediakan orang tua supaya anak-anak mereka merasakan kenyamanan, kedamaian, sukacita, kebahagiaan berada di rumah orang tua. Tetapi juga ketika orang tua membuat rumah, mereka tahu bahwa rumah itu tidak akan kekal menjadi milik mereka. Pada saatnya mereka akan meninggalkan rumah itu, sehingga itu menjadi warisan bagi anak-anak mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu, tidak ada orang tua yang membangun rumah lalu esok lusa tula membiarkan anak-anaknya di jalan-jalan terlunta-lunta. Tidak ada orang tua yang membangun rumah lalu besok mengusir anak-anak mereka keluar ke jalan-jalan, hidup melalang buana ke sana kemari. Meskipun rumah itu sederhana, bahkan jauh dari kata mewah, mereka mengharapkan rumah itu besok menjadi tempat anak cucu mereka berkumpul. Kenangan dan memori boleh dibagi bersama. Dan setiap anak punya tempat pada rumah itu. Tidak ada perebutan hak di dalamnya dan tidak ada diskriminasi di dalamnya. Tetapi orang tua sudah membagi tempat sehingga anak-anak mereka tidak akan pernah saling bertengkar, saling menghakimi hak milik mereka. Demikian pun firman Tuhan kita saat ini, Bapak Ibu. Ketika Yesus Kristus mau mengakhiri visi dan misi penyelamatannya, Ia bersama dengan murid-muridnya pada periode perjamuan terakhir. Pada saat perjamuan terakhir ini, Dia merapatkan murid-murid dan berbicara kepada mereka. Dia tahu waktu dan masanya akan segera berlaku. Penderitaan salibnya akan segera Ia kerjakan. Oleh karena itu Dia perlu untuk membimbing, menguatkan anak-anaknya itu, murid-muridnya, sehingga ketika Dia pergi dari mereka, mereka tidak gelisah, mereka tidak takut, mereka tidak cemas, mereka tidak bimbang.
bahwa ketika Yesus pergi dari mereka, mereka bukan menjadi anak-anak yang kehilangan induknya, tetapi mereka tetap kuat, tegar, dan mampu menjalankan tanggung jawab penginjilan mereka sesuai dengan perintah Yesus Kristus. Dia tahu latar belakang iman murid-muridnya yang tidak sebesar biji sawit. Oleh karena itu ayat pertama dalam firman Tuhan kita, ayat yang ke-14, janganlah, Yohanes 14 pada baitnya ayatnya yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Tuhan Yesus melihat sendi, hati, dan juga seluruh kehidupan mereka. Tuhan tahu ketika Yesus Kristus ada bersama dengan mereka saja mereka sudah khawatir. Ketika Yesus Kristus ada bersama dengan mereka saja mereka sudah bimbang dan ragu, berkata, apakah dia Mesias yang dijanjikan, ataukah kami perlu menanti lagi? Sehingga Yesus berkata kepada Simon Petrus, menurut engkau siapakah aku? Karena Yesus tahu keraguan-raguan, Yesus tahu kebimbangan, Yesus tahu kegelisahan hati mereka. Sehingga ketika Yesus mau mengakhiri kehidupannya bersama dengan para murid, dia tahu kegelisahan mereka. Oleh karena itu penekanan ayat pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Firman Tuhan pada baitnya yang pertama, ayat pertama ini merupakan firman perintah untuk menguatkan, bahwa perintah jangan gelisah, tetapi juga sekaligus dia menguatkan bahwa percayalah kepada Allah yang mengutus aku, tetapi juga percayalah kepadaku. Kunci untuk tetap kuat dan bertahan di tengah cobaan ujian ketika Yesus berpisah dengan mereka adalah tetap kuat dan percaya di dalam Tuhan. Jangan gelisah. Tetapi juga pada ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Mengapa ayat 2 Yesus penekanan bahwa di rumah Bapakku banyak tempatnya? Karena Yesus tahu bahwa mereka masih meragukan keselamatan ketika percaya kepada Yesus Kristus. Mereka masih meragukan hidup dan iman mereka ketika berada bersama dengan Yesus Kristus. Oleh karena itu Yesus tekankan kepada mereka bahwa tidak kurang tempat. Jika engkau percaya kepadaku, jika engkau percaya kepada Allah, tidak akan pernah sia-sia dan terlunta-lunta hidupmu. Tetapi jika engkau percaya kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempatnya. Ayat yang kedua bagian B, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Penekanan Yesus kembali bahwa ketika dia hanya bilang bahwa di rumah Bapakku banyak tempatnya, dia tahu bahwa murid-muridnya akan merasa bahwa itu penipuan. Kata-kata yang hanya menghibur saja, kata-kata yang hanya basa-basi saja, sehingga mereka tidak takut. Tetapi Yesus menjamin mereka bahwa aku akan pergi untuk menjadi saksi bagi kalian, bahwa kemana aku pergi, kalian akan pergi ke situ. Yesus ingin menegaskan kepada mereka sebagai contoh bahwa aku pergi duluan, sehingga kemana aku pergi, engkau akan pergi ke situ dan tempat itu akan menjadi tujuanmu. Ayat yang terakhir dalam firman Tuhan kita, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu berada. Firman penguatan, tetapi juga termuat janji-janji Yesus Kristus bahwa setiap orang yang percaya kepada Allah dan percaya kepadanya, bahwa ketika Yesus datang kembali ada sebuah tempat yang jelas, bukan tempat yang ngambang, bukan tempat hanya di dalam firman Tuhan kata demi kata, tetapi pasti bahwa tempat itu ada dan disediakan. Janji Allah dalam ayatnya yang ketiga, bahwa setiap orang-orang yang percaya kepada Allah dan kepada Yesus Kristus, bahwa dia punya tempat, dia punya kamar, dia punya rumah, dia tidak akan terlunta-lunta, dia tidak akan mengambang ke kiri dan ke kanan, dia akan memiliki jelas tempat yang kekal bersama dengan Bapa di sorga.
itu setiap anak-anak yang percaya dan beriman di dalam Yesus Kristus itu dapat mendapat warisan-warisan kerajaan Allah, dan itu firman-Nya, janjinya, ya dan amin. Oleh karena itu, setiap orang yang ditinggalkan oleh Allah dalam Yesus Kristus, jangan pernah gelisah, jangan pernah khawatir. Terlebih khusus keluarga yang berduka. Seperti tadi Bapak Ketua KKSU berkata bahwa setiap orang yang meninggal kita perlu beratap dan menangis, karena itu bagian penghormatan tanda jasa, tetapi juga kerinduan kita, di mana tempat yang tadinya ada bersama dengan kita, tiba-tiba tempat itu kosong. Kekuatan yang selalu ada bersama dengan kita dalam susah dan senang, sakit dan sembuh, tiba-tiba harus pergi. Tentu saja kita menangis, tentu saja kita berduka, tentu saja tanda ingat itu akan senantiasa. Apalagi orang tua yang telah berjari lelah membangun rumah, bukan secara fisik, tetapi tubuhnya yang lemah dia menjadi rumah bagi anak-anaknya. Dengan tubuhnya yang kurang-kurang dia menjadi rumah yang hangat bagi anak-anaknya. Dari mulai mereka lahir sampai tumbuh dan berumah tangga, dia menjadi rumah yang kuat. Syukur puji Tuhan dia menemani anak-anak sampai dapat hidup dan punya cucu-cucu. Karena ada orang tua yang tidak bisa temani anak-anak mereka sampai di tingkat dan titik ini. Oleh karena itu menangis, meratap kehilangan, ya. Tetapi firman Tuhan katakan, jangan gelisah hatimu. Jangan gelisah Mama Au, jangan gelisah Kakak Bapak Roland, jangan gelisah Ibu In, dan jangan gelisah Ibu Lian. Percayalah kepada Allah. Karena ketika duka cita itu ada, kegelisahan itu akan timbul. Ketika beratap tangis, kekhawatiran itu akan terjadi. Ketika kita rundung dalam setiap cobaan, ujian dan tantangan, kita akan meragukan kuasa Tuhan. Oleh karena itu firman penekanan, jangan gelisah itu perintah. Tetapi juga dia menguatkan, percayalah kepada Allah, tetapi juga percaya kepada aku. Semua orang di dalam dunia ini Bapak di surga pasti akan mati, tetapi tidak semua orang punya tempat dalam rumah Bapa. Semua orang di dalam dunia ini akan berakhir, karena hidup ini akan sia-sia, dan tujuan dari hidup ini adalah kematian. Tetapi tidak semua punya hak dan warisan untuk memiliki kerajaan Allah dan rumah Bapa. Kalau begitu kepada siapa? Kepada orang yang percaya kepada Allah, tetapi juga kepada Yesus Kristus. Dia punya tempat, dia punya warisan, dan dia punya hidup yang kekal. Diberkatilah kehidupan keluarga, bahwa dengan susah payah beliau berjeri lelah, tetapi juga beliau telah menanam contoh firman Tuhan, bahwa setiap orang berbahagia yang mencucurkan air mata dalam pelayanan, maka hidupnya tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan membayar lunas semua hutang pelayanannya, dan ini terjadi bagi beliau. Beliau melayani di Jayapura, tetapi puji Tuhan beliau tidak terombang-ambing di sini. Pelayanan tetap berjalan karena janji Allah. Percayalah kepadaku, bahwa di mana engkau melayani aku dengan setia dan taat, engkau tidak akan pernah terombang-ambingkan, dan jerih payah itu dibayar lunas. Dengan tangan Tuhan, beliau akan diantar untuk menuju ke tempat peristirahatan yang terakhir. Boleh menangis, boleh bersedih dan kehilangan, tetapi jangan gelisah hati. Kuatkan iman dan percaya kehidupan keluarga Mama Au dan anak-anak serta cucu-cucu, sehingga perjalanan hidup beriman, kepergian Bapa menjadi langkah terakhir hidupnya di tengah-tengah dunia. Bapa telah menyelesaikan pertandingannya sepanjang hidup ini, tetapi Mama Au dan anak-anak baru masih dan terus melanjutkan pertandingan iman ini. Oleh karena itu masih banyak cobaan dan tantangan ujian akan dihadapi tanpa sosok seorang ayahanda. Ayah itu kekuatan, ayah itu kehormatan, ayah itu sumber segala inspirasi. Ketika tua renta tidak dipandang orang, tetapi bagi anak-anak dia tetap menjadi sumber kekuatan. Kiranya Tuhan Yesus memberi penghiburan, memberi kekuatan kepada Mama Au dan anak-anak. Percayalah kepada Allah, kepada
percayalah juga kepada Yesus Kristus, sehingga perjalanan hidup Bapak Ibu bersama dengan orang tua mama tercinta tetap diberikan kekuatan dalam segala hal. Bagi kita Bapak Ibu, kita berjalan dalam kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Tadi Bapak Ketua KKISU, kita tidak tahu kapan kita mati. Yang saat ini kita kerjakan hanya percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus Kristus. Itu menjadi janji Allah. Pada saat kita mati, kita tidak akan terngambang. Kita punya kamar VIP lagi yang disediakan rumah Bapa. Oleh karena itu tetap kuatkan iman dan percaya kita. Allah kerjakan bagiannya menyediakan kamar, kita kerjakan bagian kita menjaga iman kita tetap kuat di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Nyanyian jemaat Kidung Jemaat nomor 396 bait pertama, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya mentari hidupku sehari-hari. Dia penopang yang teguh bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Sedang duka yang diberkati dalam kuat Yesus Kristus, kita akan menghampiri Allah di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya. Dalam rumah Bapakku tersedia ahli waris bagi setiap orang yang percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus Kristus. Janji iman ini memberikan kekuatan serta penghiburan, tetapi juga kepastian iman bahwa setiap orang yang menaruh imannya di dalam Yesus Kristus tidak akan terlunta-lunta, tidak akan memiliki jalan hidup yang tidak memiliki tempat, tidak akan hidup dalam terombang-ambing ketika kematian itu menjumpai. Tetapi berbahagialah setiap orang yang menaruh percaya kepada Allah dan kepada Yesus Kristus. Ia akan memiliki tempat yang kekal di rumah Bapa yang telah disediakan. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dirundung duka cita, keluarga besar menunggu memperasa atas kedaulatan otoritas Allah, Sang Pemberi hidup dan pengambil hidup ini, yang telah menyatakan keperkasaanmu, mengambil hak milik kecintaanmu dari tengah-tengah sisi istri tercinta, anak-anak terkasih, dan cucu-cucu tersayang. Tepat tanggal 23 Oktober kurang lebih jam 2 siang, tanganmu menyambut kehidupan orang tua terkasih Bapak almarhum Jeffrey Darmin Benyamin menunggu dengan kedaulatanmu, sehingga tanda keperkasaanmu yang ditinggalkan adalah air mata, adalah kepedihan, adalah kerinduan karena kehilangan sosok yang selama 67 tahun bersama dengan keluarga besar, bersama dengan istri tercinta, bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu. Pedih Tuhan, rasa sakit ya Tuhan, karena dengan kurang-kurang, dengan begitu upaya yang keras, beliau telah menjadi contoh teladan iman
Beliau berusaha melaksanakan tanggung jawab dedikasi seorang papa yang baik bagi anak-anak tercinta, suami yang bijaksana untuk istri tersayang. Dengan kurang-kurang dalam kelemahan dan kekurangan, beliau berusaha memenuhi segala kebutuhan, berjuang untuk senantiasa menyediakan tempat ruang yang ternyaman, penuh sukacita dan kebahagiaan bagi anak-anak, bagi istri tercinta. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa pribadi hebat ini telah Tuhan berikan terhadap seorang istri, bahwa pribadi yang kuat dan tangguh ini telah Engkau berikan kepada anak-anak, sehingga segala pengabdian hidup bersama dengan keluarga, sepanjang beliau ada bersama dengan imannya di dalam Tuhan, beliau telah melaksanakan peran sebagai aktor yang baik, sebagai aktor yang hebat, baik ketika beliau ada dan setia taat dalam pelayanan tanggung jawab iman terhadap Engkau. 3 periode beliau memberikan pelayanan diri sebagai majelis jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa dalam segala hal Tuhan baik dengan menghadirkan sosok yang terbaik di tengah kehidupan keluarga, sehingga dari segala pencapaian usaha dan kerja tanggung jawab dan juga dedikasi beliau, hari ini istri tercinta dan anak-anak merasa sungguh kehilangan, merasa sungguh-sungguh sangat jauh-jauh dari pribadi yang selalu dekat dengan mereka. Tetapi inilah kedaulatan Tuhan, bahwa beliau telah menyelesaikan pertandingan imannya ketika hidup 67 tahun di tengah-tengah dunia ini, Bapa. Oleh karena itu beratap tangis dengan air mata dalam kepiluhan, tetapi firman-Mu sumber kekuatan, bahwa janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Yesus Kristus yang memberikan ketegaran hati, yang menguatkan iman dan percaya keluarga, untuk tetap memberikan tanda penghormatan cinta kasih yang tulus kepada ayahanda, tetapi bangkit dan tegar untuk melanjutkan kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi Mama terkasih Mama Agustina Memprasa. Puji nama Tuhan Yesus, Bapa di surga, bahwa sebagai manusia kami melihat bahwa tidak kuat Tuhan. Dalam fisik yang terbatas, beliau perlu pendampingan seorang suami. Dalam fisik yang penuh dengan derita sakit penyakit, beliau perlu kekuatan seorang suami. Tetapi Tuhan, Engkau mengambil kekuatan itu, Engkau mengambil sumber pendamping itu, sehingga Engkau mengganti peran itu. Engkau sendiri yang menjadi kekuatan, Engkau sendiri yang menjadi pendamping yang kuat dan kokoh, menemani hari-hari hidup duka cita dalam penderitaan sakit penyakit yang dialami orang tua terkasih. Dan kami percaya Bapa di sorga, anak-anak percaya dan tidak gelisah ketika Tuhan mengambil alih peran suami Bapa terkasih, karena tidak akan ada kurang ketika Engkau berperkara, tidak akan pernah ada keluh kesah ketika Engkau yang memegang kendali, yang hanya adalah jaminan keselamatan dan kehidupan serta mujizat yang Engkau kerjakan. Begitupun ketiga anak terkasih, Bapak Roland, Ibu Lian, bahkan anak terkasih Ingrid, dengan suami, istri, bahkan anak-anak mereka. Terima kasih Bapa di sorga, tak putus-putusnya anak-anak terkasih dalam derai air mata, tetapi bersyukur bahwa orang tua terkasih dapat menemani kehidupan anak-anak melalui setiap proses, mulai dari mereka kanak-kanak, mereka berpendidikan,
pendidikan, mereka bekerja dan menuai keberhasilan, sampai mereka berumah tangga dan didampingi anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesempatan sebagai orang tua, tetapi juga upah yang hebat bagi anak-anak, cucu-cucu dan menantu. Biarlah Tuhan Yesus segala baik yang telah dilakukan almarhum Upa Bapa tercinta itu menjadi kekuatan, itu menjadi inspirasi, tetapi juga contoh iman di dalam Tuhan, bahwa orang yang percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus Kristus, hidupnya tidak akan pernah terombang-ambingkan. Ada kepastian di dalam Yesus Kristus, ada kemenangan dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menghapus air mata istri dan anak-anak serta cucu-cucu, menggantinya dengan kekuatan dalam pengharapan. Bapa di sorga, terima kasih Engkau mengizinkan duka cita ini terjadi atas keluarga, tetapi Engkau pun hadir untuk memberikan kekuatan kepada keluarga, bahwa Engkau menjamin segala hal, Engkau mendampingi dalam segala hal, serta dengan pekerjaan tangan-Mu Engkau mengirim orang-orang baik yang senantiasa Engkau pakai sebagai alat kekudusan dalam menopang keluarga di tengah duka cita. Baik keluarga besar KKSU, Bapak Ketua bersama seluruh anggota, bahkan keluarga, tetangga, kerabat, bagi pun duka cita itu dipikul bersama, sehingga puji nama Tuhan Yesus, keluarga tidak hilang pengharapan karena Allah beserta dengan caranya, sehingga keluarga mampu melewati masa demi masa, tahap demi tahap, hingga di hari ini kami ada dalam ibadah pelepasan sekaligus ibadah pengapukaman untuk mengantar almarhum dalam prosesi peristirahatan yang terakhir. Bapa di sorga, biarlah uluran tangan cinta kasih, pengabdian, pelayanan yang telah diberikan orang-orang baik ini Bapa, Engkau melihatnya, Engkau memberkatinya, dan bahkan Engkau melipat gandakan bagi setiap orang yang memberi dengan sukacita. Padanya tidak pernah ada kekurangan, tetapi ada limpahan kasih, anugerah dan berkat-Mu dalam kerja, dalam keluarga, dan juga dalam pelayanan. Kami berdoa Bapa di sorga, 67 tahun hidup bersama dengan Tuhan telah dilewati dalam perjuangan iman Bapa di sorga. Jika kedapatan dalam perjalanan 67 tahun, baik perkataan, baik perbuatan dengan sengaja, dengan sadar maupun tidak, yang berlaku menyakiti hati Allah, yang menyakiti hati istri dan anak-anak, bahkan siapapun yang pernah beliau temui, biarlah Bapa di sorga Engkau berkenan mengampuni itu dan tidak menjadi batu sandungan ketika Engkau menyediakan rumah Bapa yang kekal bagi almarhum. Tetapi jika dalam perjalanan iman 67 tahun banyaklah yang telah beliau lakukan untuk kemuliaan nama-Mu sebagai alat kekudusan, biarlah tinggal Bapa di sorga terberkati untuk kehidupan anak-anak dan istri tercinta. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berbahagialah setiap orang yang melayani Tuhan dengan sukacita, jerih payahnya tidak sia-sia, dan di tanah rantau orang Tuhan menunjukkan kuasa Tuhan. Pendampingan pelayanan kami diizinkan menjadi saksi iman. Tuhan memilih kami Majelis Jemaat GPI Papua Karmel Polres Merauke sebagai alat kesaksian. Pernyataan hutang pelayanan lunas dibayar Tuhan ketika beliau menghadap rumah Bapa yang kekal lewat pendampingan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah pelayanan yang kami lakukan baik di rumah duka, baik sampai detik ini Bapa di sorga, lewat ibadah penghiburan, pelepasan di rumah duka, bahkan mengantar ke tempat peristirahatan, semua segala baik boleh terjadi dan berkenan dalam kemuliaan Tuhan. Kami berdoa Bapa di sorga, Tuhan memudahkan segala prosesi. Kami mengantar iring-iringan jenazah almarhum ke tempat peristirahatan yang terakhir dengan cuaca yang terberkati di dalam Tuhan, sehingga sampai pada akhirnya kami mengecap kebaikan Tuhan
dalam segala hal, membuat kami tidak gelisah hati, karena Allah menyediakan yang terbaik bagi kami. Terima kasih firman penghiburan-Mu bagi kami semua, bagi keluarga yang berduka, tetapi pun bagi kami yang ada di saat ini Bapa. Kami tahu dalam iman percaya kami tidak akan pernah sia-sia, bahwa ketika kami percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus sebagai jaminan janji Allah, kami punya rumah, kami punya dekapan Allah, kami punya kasih sayang Allah, kami menjadi ahli waris Allah dalam segala kehidupan iman kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seluruh rangkaian pelayanan ibadah pelepasan di saat ini, ampuni salah dan dosa kami Bapa di sorga. Lalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Nyanyian jemaat berseru pada Yesus. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Penguatan iman. Kami ingin saudara-saudara agar kamu mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus telah mati dan telah bangkit. Karenanya kita percaya bahwa mereka yang meninggal di dalam Yesus Kristus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Nyanyian jemaat NKB nomor 172 bait pertama, dalam rumah Bapakku. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, terdengar suara Yesus yang merdu. Dia pergi ke negeri terang, surga yang bakal menyediakan tempatmu dan tempatku. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk terang mulia dalam rumah Bapakku. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Yang saya kasihi keluarga besar yang berduka, keluarga Manungko, Mambrasar, dan terlebih Ibu Kekasih, Ibu Agustina Mambrasar yang saat ini ada bersama-sama dengan kita semua, dan yang kasih juga anak-anak yang hadir dari 3 orang anak. Yang pertama Roland yang dari Manokwari ya, tadi baru tiba tadi pagi, dan Anandalian yang ada di Sorong, tapi suaminya Chris ada bersama-sama dengan kita, dan yang saya kasih Ingrid beserta Chris suami yang ada di rumah sini, serta seluruh cucu-cucu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang saya hormati Ketua Majelis Jemaat GP Papua Karmel, saya sapa dengan penuh kasih Pendeta Intan Tandipanga. Yang saya kasihi Ibu Pendeta Abigail Laritmas yang nanti akan memimpin ibadah pelepasan dan pemakaman. Kabiro Perekonomian Setda Provinsi Papua Selatan atau yang mewakili Kepala PMI Kabupaten Merauke,
dan yang saya hormati Kepala Kantor SR Keuskupan Agung Merauke dan Kepala Kantor SSR PW Keuskupan Agung Merauke, serta para penasihat dan pengurus KKSU yang hadir, dan seluruh sidang kedukaan yang hadir yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama saya atas nama keluarga yang berduka, keluarga besar Manongko Mambrasar, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian bisa hadir dan mengikuti ibadah pelepasan dan pemakaman jenazah almarhum Bapak Jeffrey Manongko di pagi ini. Bahwa bagi kita kematian adalah suatu hal yang tidak bisa kita hindarkan. Setiap manusia pasti akan menemukan atau akan mengalami yang namanya kematian. Kita tidak tahu kapan, di mana, dengan cara apa Tuhan memanggil kita. Kadang-kadang kita sehat, keluar rumah, mungkin terjadi tabrakan, Tuhan memanggil kita. Kadang sudah sakit sekian tahun, juga tidak dipanggil Tuhan. Nah, oleh sebab itu ini adalah misteri dalam kehidupan kita, tetapi ini adalah hak otoritas daripada Tuhan ketika Dia memanggil setiap umat manusia. Sehingga otoritas yang Tuhan berikan itu yang dilakukan oleh Tuhan, Dia memanggil orang yang kita kasihi. Tepatnya tadi MC sampaikan pada hari Kamis kemarin tanggal 23 Oktober jam 2 siang di rumah duka almarhum, tepatnya berusia 67 tahun 1 bulan 7 hari. Almarhum kurang lebih sudah hampir 2 tahun ada di Merauke, dan saya sebagai ketua kerukunan memang baru tahu kemarin. Beliau adalah anak ke-7 dari 17 bersaudara. Ini hampir 2 ke-11an. 17 bersaudara. Saya juga kaget tanya, benar 17? Iya, tadi saya tanya di anak yang tertua Roland, benar. Dari 17 bersaudara, almarhum anak yang ke-7 almarhum lahir di Manado, di Minahasa, tepatnya di kampung Tompasolama, dari kampung saya mungkin 1 jam lebih. Kemudian beliau ke Jakarta, lalu lulus SMA, beliau meninggalkan Jakarta, merantau ke Jayapura. Di Jayapura beliau sebagai kontraktor atau pemborong, dan bertemu dengan ibu kekasih, Ibu Agustina Mambrasar, tahun 70-an, kemudian menikah dan melahirkan atau memperoleh 3 orang anak, Roland, Lian, dan Ingrid, dan ada 11 cucu. Nah, dari proses kehidupan almarhum semasa hidup, beliau ini aktif di gereja. Jadi 2 kali menjadi majelis di 2 gereja. Ya, 3 gereja sebenarnya, tapi 1 gereja itu sama. Jadi pertama di gereja Siloam, ya, kalau tidak salah, di GKI di Jayapura. GKI Siloam Jayapura, beliau menjabat sebagai majelis. Ada 2 periode di situ. Luar biasa pelayanan beliau memang selama ini di gereja terus. Hanya ketika kesini sudah sakit. Sakitnya komplikasi, sehingga mungkin di sini tidak sempat mungkin melapor ke gereja. Tapi kami keluarga mengucap syukur kepada Majelis Jemaat GKI GPI Karmel yang sudah melayani. Ya, ini luar biasa. Ya, di saat keluarga dalam duka cita, ya, selama ini mungkin tidak ke gereja yang dituju, tapi luar biasa Ibu Pendeta dan majelis bisa melayani kami keluarga dari ibadah penghiburan sampai pada ibadah pelepasan dan pemakaman. Oleh sebab itu, kami percaya bahwa apa yang sudah dilakukan oleh majelis akan diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu, sidang kedukaan yang saya kasihi, almarhum ketika sakit ini komplikasi, keluarga berusaha untuk berobat ke rumah sakit, RSUD dan lain sebagainya.
berubah terus, tapi memang Tuhan berkehendak lain. Kami sayang sama almarhum, tapi ternyata Tuhan lebih sayang, sehingga dia memanggil pulang almarhum kembali ke pangkuan Bapa di dalam kerjaan surga. Seperti kata Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sehingga pada kesempatan ini saya sebagai ketua kerukunan Sulawesi Utara menyampaikan kepada keluarga yang berduka bahwa kita semua pasti akan mengalami tadi yang namanya kematian. Kita pasti merasa kehilangan orang yang kita cintai. Tetapi kita tetap mengingatkan bahwa selama hidup orang tua merawat, membesarkan kita sebagai anak-anak dan cucu, itulah yang sulit sekali kita lupakan. Kadang-kadang pendeta sampaikan bahwa kita orang Kristen, kalau ada yang meninggal kita harus kuat, tidak boleh menangis. Tapi sebagai manusia, saya sampaikan bahwa yang kita ingatkan selalu bahwa ketika di masa hidup kami ingat kebaikan orang yang kita kasih ini. Dia selalu menjaga kita anak-anak, merawat, membesarkan sampai mendapat pekerjaan. Inilah yang menjadi bagian dalam hidup kita. Sehingga kita selalu mengeluarkan air mata karena mengingat kebaikan-kebaikan dia. Oleh sebab itu, kepada keluarga yang berduka, keluarga besar, Manongko Mambrasar, ketika papa sudah tidak ada, mama masih ada. Mama dalam kondisi sakit. Jaga mama baik-baik, rawat mama baik-baik, karena mama adalah menjadi sumber buat kita anak-anak. Mama sebagai mama juga, tapi sebagai ayah ketika ayah meninggalkan kita. Jadi jaga mama baik-baik, rawat mama baik. Saya yakin dan percaya kita merawat mama dengan baik-baik, moga-moga mama bisa sembuh kembali dan bisa beraktivitas dengan baik. Itu pesan dari saya. Dan pada kesempatan ini saya mewakili keluarga yang berduka menyampaikan terima kasih kembali kepada Ketua Majelis Jemaat GPI Papua Jemaat Karmel, Ibu Pendeta Intan, yang sudah mengawal keluarga lewat ibadah-ibadah penghiburan maupun ibadah pemakaman. Juga kepada Ibu Pendeta Laritmas juga, ya Abigail Laritmas yang sudah memimpin kita, dan seluruh majelis jemaat yang juga aktif dalam pelayanan kita. Pihak penasihat dan pengurus KKSU dan RSUD serta Kepala Kantor SR dan SR Keuskupan Agung Merauke atau yang mewakili, saya juga atas nama keluarga menyampaikan terima kasih. Biro Perekonomian Sekda Provinsi Papua Selatan, ini pimpinannya Ananda Ingrid, beliau kerja di sana, dan Palang Merah Indonesia, ini besan almarhum, dia di PMI yang kemarin juga selalu hadir memberikan penguatan. Lalu dari para tetangga dan seluruh handai tolan yang tidak saya sebutkan satu persatu, atas nama keluarga yang berduka, sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, dan saya selaku Ketua KKSU Kabupaten Merauke menyampaikan selamat jalan Papa, suami, Opa Jeffrey Manongko Mambrasar. Tuhan menyambut almarhum Opa Jeffrey di sorga. Amin. Demikian sambutan dan ucapan terima kasih mewakili keluarga yang berduka, keluarga Manongko Mambrasar. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Terima kasih. Demikianlah ucapan terima kasih yang disampaikan oleh Bapak Johan Paulus, Ketua KKSU Kabupaten Merauke. Saya lagi atas nama kehidupan keluarga besar Manongko Mambrasar mengucapkan banyak terima kasih.
kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taman dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini
saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taman dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Bapak Ibu para pekabung yang diberkati Tuhan, kita akan siapkan diri untuk ada dalam ibadah pemakaman di kuburan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 401, bait pertama, makin dekat Tuhan. Makin dekat Tuhan kepada
Bapak Ibu sidang duka yang berbahagia, Allah telah memanggil almarhum Bapak Jeffrey Darmin Benyamin Manungku dari dunia ini. Walaupun kita berduka cita, namun kita kembali diingatkan bahwa maut masih menjadi bagian dari tengah kehidupan kita. Kita pun terhibur oleh janji Tuhan tentang kehidupan yang kekal. Marilah kita meletakkan tubuh almarhum Bapak terkasih ini dengan sentosa pada tempatnya yang terakhir. Peti jenazah diturunkan. Kita yang tutup Om, tapi yang kasih turun jenazah keluar. Iya. Ya. Yang tarik ini kan, tarik. Siap di sini. 1, 2, 3. Oke, pelan-pelan ya. Terus, yang kaki dulu. Terus. Terus. Ini kaki tahan. Ini terus. Sini terus. Ya. Pas ya. Lepas yang sana. Tarik yang tengah. Tahu sedih. Tanah memang asal tubuh manusia, sebab itu ia kembali menjadi tanah. Akan tetapi Yesus sumber kebangkitan akan menghidupkan orang yang percaya kepada kehidupan yang kekal. Kristus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati." Segala syukur kepada Allah yang menganugerahkan kepada kita kemenangan dan pengharapan yang begitu besar di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nyanyian Jemaat NKB nomor 170 bait pertama. Jalan hidup tak selalu. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang bekas, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya mengusung hari kasih yang kekal. Habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti, langit kasih Tuhanmu. Bapak Ibu persekutuan, mari kita bersatu dalam doa dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nyanyian Jemaat NKB nomor 143 bait pertama. Janji yang manis. Janji yang manis takkan terlupakan, tak terlupakan bagi jiwaku. Walau lembah
nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Sidang duka yang diberkati, pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan sebagai sumber kekuatan dalam duka cita. Allah sumber damai sejahtera menguduskan kamu dan memelihara kamu dengan tidak bercacat sampai kedatangan kembali Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Rangkaian ibadah pelepasan sampai ke tempat peristirahatan yang terakhir telah usai. Kubur ditutup. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan. Makin nampaklah yang baik, di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi kita takkan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagi
berjuang. Oh, banyak hal tak ku pahami. Seluruh rangkaian kegiatan kita di siang hari ini telah selesai. Atas nama kehidupan keluarga besar Manongko Mambrasar mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam kehidupan keluarga yang berduka di saat ini. Informasi untuk kita bersama bahwa keluarga mengundang kita dalam ibadah syukur yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2025 jam 7 malam. Bagiku ini tangan Tuhan yang pegang, tangan Tuhan